Oke, yuk kita bahas ini. Kalau kita ngomongin konflik modern ya, antara negara kayak Iran, Amerika, dan Israel, biasanya kan yang langsung kepikiran itu satu hal, teknologi militer. Siapa sih yang punya jet tempur paling canggih? Siapa yang punya sistem pertahanan udara paling top? Nah, kalau kita ukurnya dari situ aja, jawabannya kayaknya jelas banget ya. Coba bayangin, dengan pesawat tempur siluman, sistem pertahanan berlapis kayak Iron Dome, ya jelas di atas kertas, koalisi Amerika dan Israel itu kelihatannya jauh lebih unggul. Mereka bisa hancurin lebih banyak target dan dengan presisi yang lebih tinggi. Tapi, nah ini dia teka-tekinya. Meskipun teknologinya jomplang banget, kok makin banyak analis geopolitik yang mulai ngomongin sesuatu yang cukup mengejutkan. Iran mungkin emang nggak akan menang secara militer, tapi ada kemungkinan besar mereka bisa menang secara strategis. Loh, kok bisa gitu? Jawabannya, ternyata karena konflik ini udah nggak dimainin pakai aturan konvensional lagi. Iran kelihatannya sadar betul, mereka nggak tertarik buat adu teknologi karena mereka tahu di situ mereka bakal kalah. Jadi alih-alih ikut permainan itu, mereka justru mencoba mengubah seluruh permainannya. Nah, para analis menyebut konsep ini sebagai perang ketahanan atau war of endurance. Jadi gini, dalam model perang seperti ini, kemenangan itu bukan lagi soal berapa banyak target yang berhasil kamu hancurkan. Bukan. Tapi soal satu pertanyaan yang jauh lebih krusial. Siapa yang nafasnya paling panjang? Siapa yang sanggup bertahan paling lama? Ini kan benar-benar mengubah cara kita melihat apa artinya menang. Coba kita lihat perbandingan ini ya, ini menarik banget. Apa yang Iran coba lakukan adalah mereka secara sadar menyeret konflik ini dari kolom kiri, yaitu perang cepat yang isinya adu canggih-canggihan teknologi, ke kolom kanan, yaitu perang panjang, di mana yang jadi penentu itu adalah ketahanan politik dan ekonomi. Bisa dibilang mereka mengubah medan pertempuran dari adu hardware jadi adu mental, adu kemauan untuk bertahan. Dan kalau kita pikir-pikir, strategi kayak gini tuh bukan hal yang baru loh. Sejarah itu penuh banget dengan contoh di mana kekuatan militer yang kelihatannya lebih lemah, malah berhasil menang dalam perang panjang. Coba aja lihat, Amerika di Vietnam, Uni Soviet di Afghanistan, dan Amerika lagi dalam perang 2 dekade mereka di Afghanistan. Polanya sama di semua kasus itu. Pihak yang secara militer lebih kuat justru kelelahan. Mereka kehabisan nafas di tengah maraton peperangan. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana persisnya Iran menerapkan strategi perang ketahanan ini? Nah, ada beberapa taktik kunci yang mereka gunakan untuk mengubah kelemahan mereka justru menjadi kekuatan. Inti dari strategi mereka itu sebetulnya simpel. Bikin perang jadi super mahal buat lawan. Jadi tujuan mereka itu bukan untuk menghancurkan militer lawan, nggak perlu. Cukup buat mereka bangkrut aja. Mereka sengaja menciptakan sebuah perang yang biayanya jomplang banget, di mana lawan harus keluar sumber daya yang luar biasa besar cuma untuk bertahan. Nah, tabel ini nunjukin dengan jelas apa yang disebut paradoks biaya perang. Coba deh pikirin, Iran bisa meluncurkan drone yang harganya relatif murah, katakanlah puluhan ribu dolar. Tapi, buat nembak jatuh satu drone murah itu, sistem pertahanan canggih harus menembakkan misil pencegat yang harganya bisa sampai jutaan dolar. Satu misil. Sekarang, bayangin kalau ini terjadi terus-terusan. Biaya pertahanannya bakal meledak kan? Pelan tapi pasti ini bakal menguras sumber daya ekonomi dan militer lawan. Taktik yang lain adalah apa yang disebut perang multifront. Kita tahu kan, Iran itu punya jaringan pengaruh yang luas banget di Timur Tengah. Nah, dengan mengaktifkan proksi-proksi mereka, Iran bisa membuka banyak front pertempuran secara bersamaan. Ini jelas memaksa lawan mereka untuk menyebar pasukannya, intelijensinya, logistiknya ke berbagai wilayah. Jadinya apa? Sumber daya mereka jadi tersebar tipis dan jadi lebih rentan. Jadi, satu konflik besar berhasil mereka ubah menjadi banyak konflik kecil yang semuanya sama-sama menguras tenaga. Tapi, elemen yang paling krusial dalam perang ketahanan ini seringkali bukan soal militer atau ekonomi loh. Faktor penentu yang sesungguhnya justru ada di ranah psikologi dan politik. Nah, ini dia poin kuncinya. Bagi Iran, konflik ini sering dipandang sebagai pertarungan untuk bertahan hidup, sebuah konflik eksistensial istilahnya. Motivasi semacam inilah yang memberi mereka kesiapan mental dan politik untuk menanggung penderitaan dalam sebuah perang yang panjang dan mahal. Ini jelas kontras banget dengan situasi di negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat kan? Di sana, perang yang panjang dan mahal itu sering banget kehilangan dukungan publik. Tekanan dari opini publik, tuntutan politik domestik, itu semua bisa bikin pemerintah sulit banget untuk mempertahankan komitmen dalam konflik yang nggak selesai-selesai. Jadi, pihak yang lebih tahan banting secara politik seringkali punya keuntungan yang sangat besar.
Jadi, semua ini membawa kita ke inti dari paradoks perang modern. Pertanyaannya jadi sederhana, siapa yang pada akhirnya akan menang dalam pertarungan kemauan ini? Jadi kesimpulan utamanya adalah ini. Dalam perang ketahanan, kemenangan itu bukan lagi tentang siapa yang bisa memberikan pukulan paling keras, tapi tentang siapa yang bisa menerima pukulan paling lama dan masih tetap berdiri. Ini soal membuat lawan lelah secara fisik, lelah secara ekonomi, dan yang paling penting, lelah secara politik, sampai pada titik mereka merasa, oke, ini sudah tidak sepadan lagi. Jadi, saat kita melihat konflik ini berkembang, pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang punya senjata terbaik. Bukan. Pertanyaan yang jauh lebih relevan yang akan menentukan hasil akhir dari pertarungan strategis ini justru adalah, di antara semua pemain ini, siapa yang akan menyerah lebih dulu.